potensi dan peluang investasi di Kabupaten Jayapura. Kabupaten Jayapura yang beribu kotakan Sentani merupakan kabupaten terdepan dan pintu masuknya ke Provinsi Papua karena memiliki Bandara Internasional Sentani yang terletak di wilayah Kecamatan Distrik Sentani. Ketika orang ke Provinsi Papua menggunakan pesawat udara, yang tersaji di mata penumpang adalah alam Danau Sentani dan pegunungan Siklop, bukit dan laut yang indah dan elok. Banyak kelebihan yang dimiliki Kabupaten Jayapura selain memiliki Bandara Sentani serta akses transportasi dan komunikasi yang mudah. Juga Kabupaten Jayapura memiliki kekayaan sumber daya alam, sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, transportasi, pariwisata, pertambangan, perdagangan, dan jasa. Kabupaten Jayapura dengan luas wilayah 17.514 km persegi terdiri dari 19 distrik, 139 kampung, dan 5 kelurahan sesuai pembagian rencana tata ruang wilayah RT/RW terbagi dalam 4 wilayah pembangunan WP, masing-masing memiliki potensi sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk berinvestasi. Wilayah Pembangunan 1 merupakan pusat pelayanan perkotaan di Kabupaten Jayapura. Sedangkan Distrik Sentani sebagai daerah pusat pemerintahan dan perekonomian. Selain itu, terdapat pula infrastruktur transportasi udara di Distrik Sentani, yakni Bandar Udara Sentani dengan ukuran kelas 1 dan kapasitas Boeing 737 seri 500. Saat ini, pergerakan udara di Provinsi Papua melalui Bandara Udara Sentani menjadi sentra utama didukung dengan sarana penghubung jalan darat ke daerah-daerah Kabupaten Sarmi, Kota Jayapura, dan Kabupaten Kero. Wilayah Danau Sentani merupakan salah satu dari 5 kawasan unggulan wisata alam, antara lain Pegunungan Siklops, Danau Sentani, Kali Kemiri, air terjun Pos 7, dan wisata peninggalan sejarah Tugu Makatur. Selain potensi wisata tersebut, Danau Sentani juga dapat dimanfaatkan untuk memasok kebutuhan air bersih di kawasan perkotaan Sentani dan permukiman penduduk di distrik Waibu, Sentani Barat, Sentani Timur, dan Ebung Fau. Pada wilayah Pembangunan 2, tepatnya di distrik Depapre, terdapat Teluk Tanah Merah yang berfungsi sebagai pelabuhan bagi masyarakat nelayan setempat yang memiliki potensi kondisi alam untuk dikembangkan menjadi pelabuhan khusus. Sedangkan potensi sumber daya perikanan di wilayah pantai utara Kabupaten Jayapura merupakan perairan dalam dan laut. Sumber daya ikan yang dapat diperoleh adalah ikan pelagis besar seperti tuna dan cakalang. Selain itu adalah ikan demersial seperti ikan kakap, hiu, cucut, udang, dan mutiara. Pada WP2 terdapat 2 kawasan wisata unggulan KWU, yaitu KWU Ekowisata Depapre dengan objek wisata alam antara lain Pantai Amai, Pantai Harlem, Pantai Tablanusu, Pantai Esweyepa, dan Tanjung Tanah Merah dan Pegunungan Dovonsoro. Dan objek wisata peninggalan sejarah yaitu Gua di Siklupa, Dovonsoro, dan Rangka Manusia. KWU sosial budaya yaitu pengolahan sagu secara tradisional. Berdasarkan
hasil kajian Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua, direncanakan akan dibangun PLTAM Amai di distrik Papre sebesar 3.304 kW dan dalam skala mikro akan dibangun PLTA di distrik Revinarara. Sementara di WP3 memiliki potensi yang besar sebagai sentral produksi pertanian dan perkebunan seperti jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, durian, jambu mete, pala, kelapa, vanila, kakao, sehingga keberadaannya dapat menjadi pemicu pusat pertumbuhan ekonomi baru. Potensi wisata Pantai Demta memiliki objek wisata alam antara lain Pantai Tarsia, Pantai Tanjanu, dan Kali Kecil. Objek wisata sejarah antara lain Gua Karang Habitat dan legenda asal-usul orang Demta. Dan objek wisata budaya antara lain kehidupan tradisional masyarakat Demta. Pada distrik Nimboran, berdasarkan hasil kajian Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua, direncanakan akan dibangun PLTAM Jenyem sebesar 13.000 kW. Pada WP4 terdapat potensi perkebunan dengan komoditi unggulan kelapa sawit yang mulai berproduksi sejak tahun 2006 dengan jumlah produksi mencapai 27.683,25 ton dan perkebunan kakao yang telah digenjot perkembangannya sejak tahun 2006 melalui program Gerakan Wajib Tanam Kakao Distrik Yapsi dan Kuere memiliki potensi lahan yang cukup besar untuk pengembangan perkebunan dengan skala besar sebagaimana yang telah dilakukan oleh PT Sinar Mas Group yang sudah mengelola usaha perkebunan sawit dan PT Rimba Matoa Lestari yang mengelola perkebunan kelapa sawit di distrik Unurung Buai. Selain itu, pada WP4 ini terdapat pula kawasan wisata unggulan alam Kuere, Unurung Buai yang menyediakan jasa wisata alam berupa panorama alam pegunungan, hutan, sungai, gua-gua, dan potensi untuk mengembangkan industri agrowisata pertanian dan perikanan. Selanjutnya, wilayah ini memiliki pula potensi kehutanan yang menghasilkan berbagai komoditi ekspor seperti rotan dengan tingkat produksi rata-rata per hektar mencapai kisaran 2,75 hingga 2.062 kg hektar dan kayu gaharu yang ada di distrik Unurung Buai, Keure, dan Yapsi. Komoditi sektor pertanian merupakan sektor unggulan. Komoditi pertanian yang digunakan padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang panjang, keladi, syafu, kacang hijau, terdapat juga sayuran sawi, kol, buncis, dan lain-lain. Buah-buahan seperti jeruk, durian, rambutan, matoa, salak, dan lain-lain. Perkebunan, komoditi utama usaha perkebunan rakyat antara lain kakao, kopi, kelapa, sagu, pinang, pala, cengkeh, jarak, vanila. Khusus perkebunan besar adalah kakao dan kelapa sawit. Kehutanan, luas hutan kurang lebih 1.353.406,92 hektar, kurang lebih 1.000 jenis pohon di dalamnya, terdiri atas hutan lindung 498.462,2 hektar, sementara hutan produksi tetap 145.917,70 hektar, hutan produksi terbatas 274.477,90 hektar, dan hutan produksi konservasi 304.553,40 hektar. Peternakan, Kabupaten Jayapura mempunyai areal yang cukup cocok untuk usaha peternakan, namun belum dikelola dengan maksimal. Jenis peternakan yang cocok sapi, kambing, babi, kerbau, ayam, dan lain-lain. Perikanan, Kabupaten Jayapura memiliki banyak potensi perikanan laut dan juga ikan air tawar Danau Sentani. Perikanan air laut tersebar di 4 distrik yakni Revenirara, Depapre, Yokari, dan Demta. Luas yurisdiksi perairan laut sebesar 689,5 km persegi, panjang garis pantai 76 mil, produksi ikan laut 44.804,3 ton. Danau Sentani
dengan luas 9.360 hektar berada di kawasan distrik Sentani Timur, Sentani, Waibu, dan Enggufau. Potensi hasil ikan untuk dieksploitasi sebesar 8.992,8 ton per tahun. Terdapat pula ikan di Sungai Rawa dan genangan air irigasi. Kabupaten Jayapura kaya akan sumber daya alam energi berupa pertambangan batuan, mineral logam, non-logam yang tersebar di beberapa distrik kecamatan. Terdapat kandungan bahan tambang galian seperti nikel dan lain-lain. Pariwisata. Kabupaten Jayapura memiliki sejuta pesona alam dan budayanya. Laut yang biru sangat menarik bagi pencinta selam dan danau yang indah sangat menarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Jenis objek wisata berupa lukisan tradisional di atas kulit kayu, tarian adat, seni musik, seni ukir, seni pahat, tubuh peninggalan perang dunia II, rumah adat, dan lain-lain. Potensi wisata yang ada ini masih belum dikembangkan dengan baik menjadi objek wisata umum. Di hutan